Pilpres memang masih 3 tahun lagi, tapi perbincangannya sudah mulai menghangat tahun ini. Beberapa lembaga survei dan pengamat pun mulai mengamati situasi untuk memprediksikan pasangan capres dan cawapres yang berpotensi muncul nantinya. Berdasarkan prediksi lembaga survei, capres dan cawapres pada Pilpres 2024 akan didominasi pimpinan dan kader partai politik. Walaupun ada tokoh-tokoh kepala daerah yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas cukup tinggi, ada lebih dari 10 tokoh yang berpotensi maju jadi bakal capres dan cawapres pada 2024. Nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, dan Puan Maharani. Elektabilitas bukan kunci mendapatkan tiket pencapresan. Pasalnya, sistem politik ada pemberlakuan ambang batas presidensial threshold 20%. Kemungkinan besar akan menyingkirnya tokoh-tokoh yang tak mendapat dukungan partai yang cukup, sehingga nama-nama yang berseliweran hari ini pada lembaga-lembaga survei hanya akan menjadi hiasan di pemberitaan media dan akan hilang bahkan sebelum Pilpres dimulai. Elektabilitas bukan kunci mendapatkan tiket pencapresan. Meskipun Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi, tetap saja partai politiklah yang menentukan nama-nama yang diusung. Adanya presiden threshold 20%, elektabilitas dan popularitas terkadang tak punya korelasi linear terhadap proses pencapresan tersebut. Akan munculnya 3 poros yang cukup potensial pada Pilpres 2024. Poros pertama itu koalisi PDIP, Gerindra, dan PKB dengan simulasi mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Pasangan Prabowo dan Puan Maharani merupakan poros koalisi dua partai politik besar yaitu PDIP dan Gerindra. Lalu, poros kedua yaitu koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat dengan simulasi pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Selanjutnya, poros ketiga, yakni koalisi alternatif Golkar, P3, dan PAN dengan simulasi pasangan bisa nama antara lain seperti Airlangga Hartarto dan Erick Thohir. Prediksi tersebut sepertinya mungkin saja terjadi, pasalnya beberapa partai sudah mulai memberikan isyarat koalisi, meskipun baru dalam tahap wacana. Salah satunya politikus Partai Gerindra Arief Poyuono kepada awak media. Dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto berpeluang menang di Pilpres 2024 jika Partai Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka tidak hanya memperlemah partai politik sebagai institusi demokrasi menjadi sekedar event organizer, tetapi juga memberikan insentif bagi calon pemilih dan petugas KPPS, PPS, dan PPK untuk melakukan transaksi jual beli suara. Ketika suara yang diberikan kepada nama calon lebih penting daripada suara diberikan kepada partai politik, dan ketika penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan urutan jumlah suara yang diperoleh calon, maka partai politik tidak saja kehilangan legitimasi dari rakyat, tetapi juga kehilangan peran sebagai peserta pemilu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.